Paham? Dan Antikris ingat, itu yang walaupun kau memang pengikut YHWH, kau itu jemaat iblis. Baca Wahyu 2:9. serah kakak, tapi Kau antikris itu korban pendetamu loh. Sedang ku angkut kau dari perapian itu sembah di gereja. Tuhan mana? Kalau bukan si Yahweh, hantunya si Musa, kerjasama dengan pendeta. Paham kau? Nah, Sehingga di gereja itu sanggup jika raba-raba sana raba sini. apa yang Dan seperti manusia-manusia yang polos dibuat menjadi pembantu untuk merampungkan daripada gereja-gereja yang menyembah setan. Oke teman-teman, sekarang mari kita saksikan video kesaksian Ibu Boruni bertemu Yesus langsung. Oke. Ini aku ada gitu. Oh, Yesus ketemu sama Bu Boruni bilang, "Ini aku ada Boruni." Keren kan? Keren. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Daman Almantiki di Almantiki Reaction teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan memperkenalkan siapa yang ada di samping kita, yaitu Ibu Boruni Jesus. Lalu kenapa Bang dengan Ibu Boruni Jesus? Dimana Ibu Boruni Jesus ini dia tidak percaya dengan Paulus. Baginya Paulus itu penyesat. Baginya YHWH itu iblis, lebih parah. Dan baginya Bible itu dikarang dan dicetak oleh bapak-bapak gereja. Melalui pernyataan Ibu Boruni yang ini, mari kita simak. lah, ngapain Paulus, Musa enggak? Paulus ini siapa, Bu? Memang pembunuh dia nih, Bu ya? Karena Yesus mengatakan belajarlah kepada aku. Ya aku belajar kepada Yesus, nggak usah kepada Paulus atau Judas. Siapalah itu yang ada dalam toko-toko Bible. Pokoknya Yesus always gitu ya. Iya, Yesus forever. hanya Yesus. Darah Yesus. Enggak lah, Oh enggak. kanibal. Oh kanibal. Yesus saya itu saya klarifikasi ya. Yesus saya itu tidak dilahirkan dan tidak disalib. Itu ya. Kalau Karena di dia sang Yohanes sumber. 17:3 gimana, Bu? Menurutnya coba. Banyak yang saya revisi, banyak yang saya buang. Ya, coba. Dihapus, itu dihapus. Yohanes 3 ayat ya. Dan bukan tidak berdasar Ibu Boruni beriman sekarang ya teman-teman ya. Karena bentar lagi akan kita suguhkan video pengakuan Ibu Boruni bertemu Yesus dalam mimpi dan bertemu Yesus di alam nyata. Bayangin di alam nyata coy, dia bertemu Yesus di alam nyata. Ngeri banget teman-teman sekalian ya. Karena ibaratnya teman-teman, dia nggak percaya Paulus, dia nggak percaya gereja, dia nggak percaya bapak-bapak pendeta. Baginya Yesus sedang difitnah namanya. Tapi kalau kita meninjau agak logik Ibu ini. Kenapa kita bisa bilang logik gini? Bagi dia itu Tuhan cuma satu, yaitu Yesus. Yesus ini tidak dilahirkan. Bahkan dia nggak percaya Maria yang melahirkan Yesus. Bayangkan. Dia tidak percaya Maria yang melahirkan Yesus teman-teman. Karena dengan pernyataannya, Tuhanku tidak dilahirkan dan juga tidak disalibkan. Penyaliban Yesus itu karena keinginan Yahweh, yang bagi dia Yahweh itu adalah Musa dan Musa itu adalah iblis. Wah, ngeri kan? Ngeri kan teman-teman? Dan kenapa Ibu Boruni muncul? Dia siap memerangi Tritunggal. Dan dia siap membantai Wanes yang tak kunjung sadar di balik penyesatan daripada keimanan mereka yang berlandaskan tulisan tangan Bapak Gereja terhadap keimanan kepada Sang Bapak ataupun YHWH yang dianggap oleh Bu Boruni sebagai iblis. Ngeri kan? Lalu bagaimana kita akan menguji keimanan Kristen teman-teman? Karena gini. Sebelum kita hadirkan kesaksian Ibu Boruni, nanti dia akan bercerita bagaimana dia bertemu dengan Yesus. Mari kita membahas dulu uji keimanan kekristenan melalui dalil ini. Kata Yesus kepadanya. Apa kata Yesus? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Bukankah ini dalil yang dijual-jual di dalam kekristenan? Bahwa kekristenan ini, ya mereka bilang, tidak ada jalan kebenaran dan hidup kalau bukan melalui Yesus. Sekarang timbul nih pertanyaan kita nih. Yesus yang kayak gimana nih? Yesus Tritunggalkah? Yesus Oneness? Ataupun Yesus versi Boruni yang ingin memerangi Tritunggal dan Oneness karena selama ini ditipu oleh bapak-bapak gereja. Dan kalau kita melihat standarisasi kebenaran di dalam Kristen, tahu nggak apa teman-teman? Roh Kudus. Jadi kalau standarisasinya Roh Kudus, lalu mana yang dapat dibenarkan? Kita lihat ini ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tuh Paulus ngomong terkutuk Yesus tuh, nggak punya Roh Allah loh. Dan tidak ada seorang pun, ya ini yang mau kita sorot teman-teman. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Makan tuh standarisasi kalian. Jadi standarisasi mereka kan Roh Kudus. Sekarang gini, Tritunggal Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Oneness ataupun Jesus only? Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Ibu Boruni, Jesus. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Tadi katanya ya di ayat Korintus tadi, cuma yang punya Roh Kudus yang dapat bilang Yesus Tuhan. Lalu kok berantem? Berantem kenapa nih? Kok pecah kongsi? Kok beda rumah? Kok bacok-bacokan? Tiga-tiga yang ngomong Yesus, tiga-tiga tawuran. Maka menjadi benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa Nabi Muhammad sebagai perantara dan utusan terakhir, dan melalui dialah yang merupakan jalan terakhir ataupun jalan kebenaran dan hidup yang sebenar-benarnya. Mana Bang Daman? Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa disebutkan? Sungguh ini jalanku yang lurus. Nah, dari sini aja kita artikan wa anna hadza sirati, dan bahwa sesungguhnya ini memakai kata-kata anna. Anna ini taukid ya. Arti taukid itu penegasan, benar-benar ditegaskan. Sesungguhnya ini sirati jalanku, ya, mustaqima, yang paling lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan ini. Terus gimana Nabi? Wala tattabi'u, dan jangan engkau ikuti, hai mereka itu seluruh manusia, subula, akan jalan-jalan. Lalu jalan yang gimana? Yang jalan-jalan tersebut fatafarraka, yang akan mencerai-beraikan bikum, dengan kamu, ansabilihi, daripada jalannya Allah. Sekarang mujizat nggak ayat ini kira-kira teman? Mujizat nggak ayat ini mengatakan, "Hei Kristen, kalau seandainya kalian lagi nonton video ini, mujizat banget ayat ini." Apa dikatakan? Contoh teman-teman ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup versi Yesus. Orang yang mengimaninya bercerai. Contoh, Tritunggal pegang dalil ini. Benar. Oneness pegang dalil ini. Setuju. Marsion, Ibu Boruni pegang dalil ini. Setuju. Unitarian, Saksi Yehova, semua pegang dalil ini. Tapi mereka bacok-bacokan. Untuk menunjukkan apa? Makanya tak heran Yesus meminta dan mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa sang penolong lain. Di mana itu adalah penolong lain dan penutup daripada segala ajaran, yang tidak akan lagi mencerai-beraikanmu daripada jalannya. Makanya Nabi Muhammad dengan pede mengatakan di dalam Al-Quran, ini jalanku yang lurus, ikuti. Kalau kalian ikut jalan lain, tercerai-berai. Terjadi nggak? Terjadi. Terbukti nggak? Terbukti. Inilah mujizat Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai mujizat. Paling tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan kalian buktinya tercerai-berai. Bacok-bacokan. Oke teman-teman. Sekarang mari kita saksikan video kesaksian Ibu Boruni bertemu Yesus langsung. Oke, mari kita saksikan videonya. Nggak dipersiapkan tiba-tiba, ditemui. Ya, Gitu. padahal Apa yang dikatakan waktu itu? Yesus, ya ini aku ada gitu.
Tuh Yesus ketemu sama Bu Boruni bilang, ini aku ada Boruni. Keren kan? Keren. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Karena kan saya basicnya orangnya cuek, nggak peduli dengan apapun dan siapapun. Itu basicnya saya. Cuman karena Berarti Bu Boruni cuek-cuek bebek teman-temannya, stay true beliau ya. memang kehadiran Yesus itu ya saya pede-pede aja gitu. Us. Karena Yesus juga mengatakan bukan kamu lagi yang berkata-kata, tetapi aku. Makanya di tengah-tengah kesibukan masalah bahkan tumpukan pekerjaan, ya saya harus tetap memberikan waktu begitu Bang. Yesus ada berpesan nggak bahwasanya Kak Boruni harus meluruskan pemahaman Kristen secara mainstream yang sudah sesat ini harus diluruskan lagi nih. Oh iya dong, masa Ibu Boruni menginjil dengan versi terbaru nggak diperintahkan Yesus? Pasti diperintahkan ya kan Bu Boruni kan? Ada pesan gitu nggak Kak Boruni dari Ya Yesus? salah satunya begitu, makanya saya itu dari tahun 97 kan sudah full time saya. Oh, Nggak cari makan, nggak ada yang sponsori saya, nggak ada persekutuan saya. Betul, Karena betul. yang bisa menalangi kehidupan saya kan mendanai nggak ada. Kalau ada saya makan, kalau nggak ada ya saya puasa Iya, begitu. artinya Yesus sendiri sudah menyatakan bahwasanya pemahaman Kristen secara mainstream itu memang sesat ya Kak Boruni ya, termasuk Tritunggal dan sebagainya itu ya. Iya. Wih, mantap. Ah, ini mungkin ada Bang Jimen. Tuh, itu enggak sesat kalian. Kalian jangan ngaku-ngaku kalau cuma modal baca itu Bible, jangan ngaku. Ibu Boruni datang, Yesus ke depan muka. Bayangin. Jadi jangan sok bener lu Tritunggal Mawanes ya. Mungkin mau interaksi sama Kak Boruni Bang Jimen. Silakan. Iya. Assalamualaikum semuanya dan kepada saudaraku non muslim, selamat pagi. Khususnya Kak Boru. Ya, selamat pagi, salam kenal ya Bang. Iya. Saya kenal kakak kok. Saya sering lihat kakak kalau lagi diskusi di atas, saya dengarkan pakai akun saya yang pertama tadi. Gitu. Menarik juga, menarik. Tapi Kak, ini saya mau tanya nih ya Kak. Ketika kakak bertemu di dunia nyata, rupa Yesus itu seperti apa sih Kak? Bisa nggak jelaskan kepada saya? Dia Iya. ingin ketemu sama iblis. Oh, kita harus tahu dulu muka Yesus. Ini selama ini yang disuguhkan kepada kita, iya Bu Boruni, yang selama ini disuguhkan kepada kita itu berbeda-beda. Yang kayak gimana ini muka Yesus? Kami pengen tahu ini Bu Boruni, benar. Jangan Kristen asal-asal klaim aja ini muka Yesus, ini muka Yesus. Sampai Ratu Entok kemarin dapat kasus gara-gara menghina foto yang itu Kristen sendiri belum tahu kalau itu Yesus atau bukan ya. Ayo Bu Boruni, jelaskan siapa muka Yesus yang sebenarnya Bu Boruni. Karena pas kami buka Google Ibu Boruni, semua ada ini, ya. Sampai ke sini ada nih muka Yesus, kalau yang bule-bule dia, kalau yang Spanyol agak Spanyol dia, ada yang berewokan nomor 18 nih, ada yang gendut Yesusnya, ada yang mirip orang India, ada yang ini nih mirip orang Afrika. Aduh, yang kayak gimana ini yang sebenarnya? Ini wak-wak siapa? Ada pemain bola lagi, ini botak lagi nih. Ibu Boruni, kami pengen tahu Ibu Boruni. Selama ini kami udah banyak ditipu oleh Kristen-Kristen tentang wajah Yesus ini. Kami pengen tahu Ibu Boruni. Atau yang ini Bu Boruni ini. Atau yang ini nih. Ini kok agak mirip saya. Tapi apa yang ini kah Bu Boruni atau yang mana nih? Kok agak mirip saya nih Bu Boruni? Kami pengen tahu Bu Boruni. Jelaskan. Ini kok mirip saya guys ya. Oke, kita dengar kesaksian wajah Yesus dari Ibu Boruni ya. Kalau rupa Jangan dulu Yesus, Bang, menghargai Bang. Karena ini terusir Bentar, dari bentar. jemaat ini. rupa Yesus itu Karena dia tidak terima Turunin perpuluhan. Pak bersama ini menghujat ini. Aku udah tahu orang ini. Dulu. Kembali ke pangkuan Bapak. Yesus. Kak Boruni. Ganggu aja. Lanjut Kak Bro. dia wujud manusia, tapi kalau waktu di alam nyata benar saya nggak bisa sentuh, cuman saya itu refleks berlutut ya. Oh, bapak saya datang gitu. Nah, baru saya tetap pandang wajahnya. Itu dia di alam roh itu apa namanya dia sepertinya penglihatan, saya bilang iya.
ya wujud manusia. Itu saya lihat. Ya saya seperti kita ada mata, cuman rambutnya nggak spesifik. Saya lihat yang hitam atau putih karena memang semua bukan bayangan, nyata gitu. Nah, kira-kira nih, Mbak, Kak Boru ya, wajahnya itu mirip nggak seperti yang kita pajang tuh di foto di rumah kami itu ada? Nggak ada mirip di situ. Oh, nggak ada. Pertanyakan tuh sama keluarga saya, sama kakek saya khususnya. Ada mirip ke situ. Oh, nggak ada. Iya, makanya juga Kak Boru ya. Saya mempertanyakan tuh sama keluarga saya, sama kakek saya khususnya. Kayak ngapain lah pajang foto seperti itu, kita yakini bahwa itu ada Yesus. Saya bertanya juga tuh. Padahal, mohon maaf ya Kak Boru, kan ada film Yesus nih, ya kan? Film Yesus dari kecil kita dikasih di sekolah minggu juga, ditampilin juga beberapa di sekolah minggu juga. Itu mohon maaf ya Kak Boru ya, itu aktor loh. Lucunya aktor itu ditampilkan, dipajang di dinding gitu. Iya kan namanya income Bang, orang pasti beli kan. Oh iya. Tidak seperti yang dipajang yang saya lihat. Tuh dengerin, kalian nggak bisa bantah Bu Boru nih kalian ya. Kalian cuma baca dan nggak pernah lihat gambar Bu Boru ini ketemu langsung. Nggak ada itu yang kayak kalian lihat itu, nggak ada ya Ten ya. Please ya, dengerin nih Bu Boru nih. Lanjut Bu Boru nih. Iya, nggak seperti yang dipajang kan. Kak Boru ini udah jumpa nih sama Yesus sendiri ya kan. Bahkan refleks berlutut, ya kan. Nah, tetapi lucunya Kak Boru, foto tadi seorang aktor itu kalau diolok, itu walaupun aktor diolok ya, itu bisa masuk penjara loh Kak Boru. Udah ada yang buktikan. Bahkan diakui bahwa itulah foto Tuhan yang asli gitu. Waktu kasusnya si Entok kan saya ekspos itu. Iya, tapi kita pengen tahu Ibu Boru nih, sebenarnya rambut Yesus gimana? Karena ada dalil yang melarang rambut gondrong loh di Bible. Udah, Yesus sebenarnya gondrong, botak, atau jangan-jangan mulet Bu Boru nih, itu gimana sebenarnya? Iya. Di roomnya siapa yang Umi apa? Umi Rifanya iya. Iya. Ekspos itu di situ. Iya, justru Bukan itu bukan saya mau bela Jadi Entok, enggak. kesimpulannya adalah bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati secara fisik kan Bun? Benar. Mendengarkan dari keterangan dari Ito tadi ya. Itu apa sih maksudnya? Aku juga nggak ngerti ini ya. Nah, Pokoknya itu bisa dipanggil kakak, juga bisa dipanggil adik. Nah, itu yang kita tahu bahwa Marsion ini sangat anti sekali dengan YHWH. Poinnya di situ. Yang mana ini nama YHWH itu sangat dimuliakan oleh kekristenan yang lain seperti Wana, seperti Tritunggal. Nah, itu foto aku Kak Boru nih. Apakah begitu Tuhannya Yesus dulu? Enggak ada. Enggak ada kayak gitu, enggak ada mati-mati di atas tiang salib itu kagak ada ya. Itu kan gondrong Kak. Itu gondrong Kak. Itu yang terpampang itu di foto di dinding kakek saya, rumah orang tua saya gitu, foto Tuhan saya gitu ya. Tapi lucunya dulu itu sangat dimuliakan gitu. Ya, di lap-lap tiap hari. Rupanya aktor loh Kak. Aktor itu. Masalahnya kok bisa dihakimi gitu di dunia nyata gitu. Masalahnya yang menghalu ini hakimnya, pengacaranya, atau orang yang bertemu dengan Yesus itu sendiri gitu, yang pernah bertemu dengan Yesus itu sendiri. Ini aku pertanyakan juga ini Kak Boru ya. Mohon maaf ini Kak Boru. Gitu. Saya bingung ini. Assalamualaikum Ustadz Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut pertanyakan itu, lanjut. Iya, saya mempertanyakan Abu gini. Jujur ya, saya nih Kak Boru ya, orang Nias nih Kak Boru ya. Di rumah-rumah tiap orang Nias itu banyak kali foto Yesus berbeda-beda wajahnya. Ada yang agak gondrong panjang sebahu, ada yang agak lebih panjang lagi. Saya mohon maaf, saya bilang ini sebenarnya mana yang benar ini? Wajahnya tidak sama, tiap-tiap rumah beda-beda. Yang benar bukannya rambut gondrong Bang Jimen, yang mulet. Gitu. Ya, di filmnya juga versinya berbeda-beda, tetapi kalau filmnya kita hina, ya wajahnya itu kita masuk penjara tuh. Maksudnya gini, mana yang menjadi dalil kita, dasar kita, oh ini foto Yesus yang sebenar-benarnya, ini tidak boleh dihina. Kalau itu dasarnya gondrong, kita nggak boleh menghina gondrong, maka
setiap orang-orang gondrong di dunia ini itu tidak bisa dihina. Harus dibuat juga perundang-undangannya gitu. Harus ditetapkan dulu perundang-undangan foto Yesus, foto Tuhan yang sebenarnya apa. Dipilih salah satu dong. Karena saya mohon maaf ya Kak Boro ya, saya ini gondrong juga loh. Ya, saya semester 1 gondrong. Ya. Bentar. Kalau foto Tuhan bisa kita buat, berarti kitanya duluan baru Tuhan ada, kan begitu? Iya. Karena zaman dulu itu masih ada namanya itu tahun 40-an, kok saya ingat itu hitam putih lah. Karena foto nenek-nenek saya kan hitam putih. Nah, sementara tahun katakanlah tahun 80-an saya udah tahu baca. Itu udah buku-buku yang saya baca udah bertampilan yang sekarang ini yang sudah punya foto-foto warna begitu. Makanya saya bilang salut saya sama orang-orang yang ada di Eropa sana. Ya. Jadi kok saya bandingkan foto yang hitam putih, oh berarti Indonesia masih jauh perkembangannya daripada mereka yang ada di Eropa, kan begitu. Nah, memang foto-foto ini saya lihat. Tapi ya namanya anak-anak kecil ya masih senang dia gambar-gambar. Nah, tahun 97 itu langsung semua foto-foto apapun itu yang ada di rumah itu saya simpan semua itu. Ini bukan. Karena kan saya udah totalitas ini sama Yesus. Ini bukan gambar Tuhan ini. Padahal intelek saya belum nyampe ke sana. Weh, dia udah totalitas terhadap Yesus, bahwa yang selama ini dipajang itu bukan Yesus. Luar biasa Bu Boruni. Salib-salib itu saya turunkan. Nah, ternyata bukan hanya saya yang memiliki naluri seperti itu, banyak mereka-mereka yang sudah singgah di room saya. Begitu. Di Afrika disobek, Bu. Iya, foto Yesus yang bule disobek. Karena harus warna hitam. Iya. Nah, di Afrika disobek, teman-teman. Kenapa di Afrika disobek? Masa Yesusnya rasis, kulit putih? Kenapa nggak kulit hitam? Kok nggak sebelah hitam, sebelah putih, biar nggak rasis? Udahlah, terserah wes karepmu itu keimananmu, Ten. Jadi teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana Bu Boruni membantai seorang wanita Tritunggal yang tidak berkutik dibantai oleh Bu Boruni. Nggak percaya? Nih kita lihat ya. Tapi sebelum itu kita jelaskan dulu keimanan Bu Boruni selama karir saya berdebat dengan Bu Boruni ataupun berdiskusi, di mana bagi Bu Boruni Yesus itu tidak dilahirkan oleh Maria, Yesus itu juga tidak disalib, tapi dia emang Tuhan dari langit turun ke bumi. Dia datang hanya untuk memperkenalkan dan bukan untuk mengampunkan dosa, karena dia mengatakan kepada siapa ya? Saya lupa dalil yang dibawa oleh Bu Boruni bahwa dosa kalian telah kuampulkan tanpa harus dibunuh-bunuh. Terus Yesus pamit dan hilang. Nah, lebih logik. Kalau bagi saya ini lebih logik. Sekalipun ya, kok Tuhan jadi manusia ya kan gitu paling tidak logiknya ya. Tapi setidaknya Tuhan dilahirkan kecil, netek, siap itu mulai dewasa. Setelah itu mati. Itulah narasi bukan Tuhan. Karena bagi Bu Boruni, Tuhan kok dilahirkan. Itu bukan Tuhan kalau dilahirkan. Itu aja udah tepuk tangan. Itu udah mulai keren pikirannya. Yang kedua, Tuhan kok mati? Kalau seandainya Tuhan mati, 2 detik saja mati, maka seluruh nafas kita udah gak ada lagi. Apa yang terjadi di muka bumi ini udah gak ada lagi. Udah hancur. Maka Tuhan gak boleh mati. Karena dalam keimanan Ibu Boruni, bahwa Yesus datang ke muka bumi, berkenalan, kasih tahu ajarannya, terus pamit dan hilang. Wah. Ya, berarti kasta tertinggi Marsion ya, yang duluan masuk neraka berarti Marsion nanti. Terus Oneness yaitu Tritunggal, karena Tritunggal Tuhannya 3 ya guys ya. Nah, oke, kita lanjut bagaimana Bu Boruni membantai. Oke, pembantaian pertama di sini ada Deborah versus Bu Boruni. Oke, kita dukung Bu Boruni ya, karena yang masuk neraka kan mereka juga. Tapi untuk kali ini kita berada di sebelah Bu Boruni, mereka sedang berebut siapa duluan nyemplung ke neraka. Lanjut. Ya, aku cuma mau nanggapin ini aja ya, tema aja ya. Merajuk ke Yohanes 17 ayat 3 ya.
God yang benar itu adalah Bapa, kami sebut sebagai Bapa. Siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah yang diimani oleh Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Seperti itu. Mereka memanggilnya dengan sebutan Hashim atau Adonai. Karena apa? Di dalam hukum Taurat mereka itu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya kami pun diajari oleh Yesus memanggil dengan sebutan Bapa. Bapa di sini artinya sang sumber segalanya. Itu seperti itu, Kak. Sang sumber segalanya ini nggak bisa kita lihat karena dia itu Maha Kuasa, Maha Besar yang tak terhampiri. Untuk mengenal Sang Bapa ini kita harus lewat firman-Nya, seperti itu. Nah, firman-Nya itulah Yesus ini yang menjadi daging, yang punya gelar sebagai anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 18. Jadi begitu. Jadi kita tidak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat firman-Nya Sang Yesus ini. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Bapa dan Anak ini, kita disebut antikris. 1 Yohanes 2 ayat 23, seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, lanjut Bu. Dikasih waktu temennya, nanti Bu Boroni tanggapi ya Bu ya. Biar nggak, itu aja Kak, aku nanggapin itu aja. Oke. Segitu aja. Dalam Injil Yohanes mengatakan itu percakapan Yesus dengan Filipus. Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sekian lama engkau bersama dengan aku, Filipus. Ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bagaimana Anda menanggapi itu? Silakan. Tuh, Ibu Boroni bukan sekedar ngerocos. Ibu Boroni itu lengkap sama dalil ya teman-teman ya. Lengkap sama dalil. Jadi apa yang mau kita bantah dari pada Ibu Boroni ya teman-teman ya? Itu ya. Ya, kakak mute, jangan di mute jadi nggak bisa kedengaran. Ya, seperti ini Bu, apa namanya, di Filipi 2 ayat 5 Kak, itu sekalipun dia sehakikat dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi sama seperti manusia. Seperti itu. Jadi di sini konteks yang ayat Ibu tunjukkan itu tuh kan Yesus ini rupa gambaran Allah, Kolose 1 ayat 15 ya. Seperti itu. Kalau kau melihat aku itu ibaratnya itu spiritnya gitu. Bahwa Yesus itu kebenarannya begitu. Bukan berarti dia itu Bapa itu sendiri, tidak, tapi spirit Bapa itu ada di dalam dia. Jadi dia ini perwakilannya begitu. Kalau Bapa itu tetap tak terhampiri sampai kapanpun karena dia yang Maha Kudus, Maha Suci, seperti itu Ibu. Oke, kita klaim Maha Suci, Maha Kudus. Tolong dibuka Bilangan 31 ayat 17. Maha Suci, Maha Kudus ya. Ibu baca aja karena saya lagi libur, lagi nyantai-nyantai gitu. Ya, enggak ambil Alkitab Ibu. Jelas di situ Bilangan 17 ayat yang ke Bilangan 31 ayat 17. Ya, Ibu tolong bacakan. Maka sekarang bun-bunlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bun-bun. Ini panjang sekali ya, jadi saya lompat ayat 40 ya, 40. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi YHWH 32 orang. Tadi kita lihat sebagian kecil, ini masih sebagian kecil saya expose. Bun-bunlah semua, jadi banyak ini anak yatim piatu ya, bahkan ibu-ibu semua yang menyusui dibun-bun, dan juga yang perawan jangan dibun-bun. Sehingga kesimpulannya jatah atau upeti tadi itu 32 orang untuk YHWH. Coba di mana kekudusannya Mbak? Dan sampai hari ini bukti sejarah, bukti negara Israel tidak pernah absen dari kata peperangan. Sanggupkah Anda melihat anak-anak kecil yang saat ini tidak tahu siapa indungnya, siapa kasih makan? Sanggupkah Anda melihat itu? Sehingga sanggup Anda menarasikan dengan kata kekudusan. Gak usah kita melalui sejarah, lihat bukti aja Mbak. Silakan. Gini apa?
Kalau kakak tadi sebut YHWH itu nggak betul kak, karena dari kalau kakak menilik ke sejarah itu asli itu mereka nggak ada itu tertulis nama Yevot apa itu ada YHWH itu ya. Mereka tidak bisa, ya mereka akan tetap memakai Adonai atau Hashim karena nama itu tidak akan pernah terbuka. Itu nama itu kudus. Jadi kalau kakak mengklaim itu saya kurang setuju seperti itu. Kedua, itu kembali ke yang kakak ambil tadi kan kitab Bilangan ya, itu zaman dimana waktu itu belum perjanjian baru dinyatakan, belum ada rahmat Allah si anak Allah ini dinyatakan ya, dimana di luar bangsa Israel itu disebut bangsa Goyim gitu. Nah, Allah ini memakai perjanjiannya kepada bangsa Israel ini, dimana langsung lewat bangsa Israel itu menumpas begitu, menumpas bangsa-bangsa yang tidak takut akan Allah seperti itu. Makanya waktu Saul disuruh Tuhan menumpas bangsa Amalek, tapi malah dia mengambil yang bagus-bagus, itu malah dia kan akhirnya ditolak menjadi raja, akhirnya diganti dengan Daud gitu ya. Itu karena seperti itu, tapi tidak bisa diterapkan seperti itu lagi setelah zamannya Yesus. Makanya tidak ada lagi itu dibenarkan. Kalau Israel sekarang ini kan bukan Israel seperti yang zaman dulu, jadi nggak bisa diklaim seperti bangsa pilihan yang dulu, itu tidak bisa tuh. Kalau sekarang ini kan negara itu urusan politik mereka, yang mereka itu saat ini kan menjadi musuhnya Allah karena mereka menolak anak Allah ini seperti itu. Jadi kalau mereka ini kan saat ini ingin mendirikan Yerusalem bait Allah ketiga, sedangkan Yerusalem baru itu tidak di sini tempatnya. Dia menolak Mesias. Karena Injil itu mereka sekarang menjadi musuh Allah seperti itu. Jadi beda Bu konteksnya. Jadi Allah itu maha kasih betul, Allah itu maha suci, maha kudus betul, tapi dia jangan lupa dia hakim yang adil. Begitupun nanti orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, Raja mereka, akan ditumpas habis Ibu. Sama nanti keadilannya Tuhan itu lebih ngeri Ibu. Jadi jangan melihat dia hanya sebagai Tuhan maha kasih, dia itu hakim yang adil, dia punya hukum dalam dirinya seperti itu. Kalau Ibu maaf sedikit, coba Anda bantah dengan kata mesum itu loh Mbak, ayat 40. Karena Anda bolak-balik mengatakan kekudusan, kesucian. Di mana sucinya? Sudah melakukan pembunuhan ya secara massal, 32.000 loh perawan. Seandainya Anda masuk di situ, sanggupkah Anda mengatakan itu suci? Seandainya saudaramu, ibumu, bapakmu yang dibunuh di situ, adik-adikmu tinggal, kaulah perawan yang mau dijadikan untuk pemuas birahi mereka. Sanggup kau mengatakan Yahweh itu suci? Sudah coba tadi sama dirimu. Kak, tadi saya sudah katakan jangan menyebut YHWH, tidak ada nama itu Kak, yang ada bentar, itu YHWH saya pijak-pijak dalam nama Yesus, saya pijak-pijak dalam nama Yesus. Itu pakai nama Adonai Kak, itu nggak bisa, nama itu disebut tidak bisa Kak. Itu nggak tahu siapa yang mengarang nama itu, nggak ada nama itu Kak. Seperti itu Kak. Jadi Kakak jangan salah Kak, nanti pun di kedatangan Yesus kali kedua itu akan ditetapkan keadilannya. Nanti yang tidak mau taat, mau dia anak kecil, mau orang besar, kalau tidak mau taat dia akan juga tetap terbunuh di neraka Kak. Jadi Kakak jangan berpikiran dia itu bukan pribadi Yesus. Tapi kalau YHWH memang kau muliakan, silakan, itu otoritasmu. Tapi jangan kau mix dengan nama Yesus Kak. Paham? Kak, antikris. Dan ingat, walaupun kau memang pengikut YHWH, kau itu jemaat iblis. Baca Wahyu 2 ayat 9. Terserah Kakak, tapi antikris kau itu korban pendetamu loh. Dan ku angkut kau dari perapian itu. 1 Yohanes 2 ayat 22, yang menyangkal Bapa dan Anak itu antikris Kak. Jadi Kakak tidak bisa menolak Bapa dan tidak boleh menolak firmannya itu Yesus. Itu satu paket Kak. Seperti itu Kak. Jelas kau merendahkan Yesus. Sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku. Dikuduskanlah namamu. Kuduskan nama Yesus itu dalam dirimu sayangku. Jangan kau rendahkan dia sehingga kau satukan dengan Yahweh. Kau kesih dengan pendeta-pendetamu itu. Berarti Kakak menyangkal 1 Yohanes 2 ayat 22. Kau bilang suci Kak, berarti Kakak menyangkal 1 Yohanes 2 ayat 22 Kak. Orang yang menyangkal Bapa dan Anak itu antikris Kak, penyesat. Harus disangkal itu. Masa kau bilang Yesus itu anak-anak? Anak Yahweh kau bilang. Kubukakan samamu. Siapa itu si Yahweh? Baca Keluaran 7 ayat 1. Yahweh yang mengangkat Musa menjadi Allah. Keluaran 7 ayat 17. Akulah Yahweh. Siapa? Musa.
Makanya ku bilang seandainya di depan mataku si Musa itu, ku bakar itu, bertahu kau. Tapi karena dia jadi hantu, ku pijak-pijak dalam nama Yesus. Berarti kakak hapus saja itu ini. Tidak apa-apa aku anti Tapi Yohanes 2. Yang jelas ya Kristen semua anti Yesus. Karena Yesus mereka kepada Yahweh. Kak, berarti kakak harusnya buat kitab sendiri karena jelas di Matius 3 Udah ayat gak usah kau 13. ajari aku sayang, gak usah. Sekarang raih kebahagiaanmu. Itu. Kak, aku nggak bisa, aku harus tetap kepada Alkitab karena apa? Ya udah. Antikris itu orang yang menyangkal Iya, kau Bapak. jadi mesum, jadi korban daripada pendeta-pendeta nanti kau jadi income-nya. Oh tidak kak, salah kak. Kita Ya ini harus udah. ikuti. Kalau mau jadi babunya pendeta, kau suka mulai situ. Salah, Mau Kak. jadi babu. Salah kak. Jangan Bapak ini bilang menjadi- salah. Dengar, Yesus katakan begini. Yang kuingini ialah belas kasihan, bukan persembahan. Tuhan yang mana itu minta persembahan di gereja? Tuhan mana? Kalau bukan si Yahweh, hantunya si Musa, kerjasama dengan pendeta. Paham kau? Ya. Sehingga di gereja itu sanggup jika raba-raba sana, raba sini. Apa yang Dan seperti manusia-manusia yang polos dibuat menjadi pembantu untuk merampungkan daripada gereja-gereja yang menyembah setan. Kak, itu kan oknum kak. Kalau kakak mau menjadi Jangan pengikut kau polos Yesus, di situ. Keluar kau dari kuburan itu. Keluar kau dari penjara masal itu. kak. Kalau Beritakan kakak, kebenaran. Yesuslah kebenaran. Yahweh adalah iblis. Begitu. kakak berarti kakak itu akan menabrak semua isi dalam Alkitab karena Harus apa? ditabrak kalau itu merendahkan Yesus. Lebih berharga Alkitab ini dari Yesus. Yesus Berarti- itu udah nyata sayang dalam pelayananku. Udah nyata dalam hidupku. Iya betul karena Tahu dia kan, kau. itu kan karena Bapa memberikan dia kuasa Bapak di yang bumi dan mana? di Bapak sorga. setan itu mau kau bilang? Aku bilang aku pijak-pijak itu si Yahweh. Matius 7:28 itu dia diberikan kuasa kak. Kuasa apa? Kuasa mesum sama bun-bun. Tengok itu Israel itu. Itu sentralnya Tuhan. Sentralnya setan. Kau tahu Yerusalem baru itu apa? Makanya dibunuh semua manusia di sekitar itu supaya dibangunnya istana dan emas. Kau tahu kau? Kau baca di dalam Wahyu, kau nggak masuk hitungan, kau cuma sendiri. Dapat jatah kau di situ. Kak masih pagi kak, nanti kakak stroke loh kak. Bukan masih pagi, kau itu sedang kuambil dari neraka. Aku nggak mau kakak antikris kak. Kakak Ya udah, meninggal kalau Bapak nggak dan mau kau anak. urusanmu itu terserahlah. Iya. Biar di neraka itu kau selamanya. Oh tidak kak, nanti yang masuk ke Udahlah, kalau memang kau di neraka itu deritamu itu sayang. Jangan kau salahkan aku, baru nih Yesus kau egois. Enggak. Udah ku tarik kau dari lembah jurang neraka itu. Dari perbudakan dosa. Bentar, Masa Bu Boroni. habis tenagamu. Boleh saya bertanya dulu sama Kak Deborah? Iya silahkan kak. Kak Deborah, kata Kak Deborah tadi kan antikristus. Apa sih Kristus itu menurut Kak Deborah? Yesus itu juru selamat kak. Juru selamat. Iya, Lalu Mesias. Yesus itu juru selamat, bukan? Iya dia juru selamat yang diutus oleh bapaknya Nah, untuk. Ibu Boroni, sebentar. Ibu Boroni ini adalah pengikut Kristus loh, pengikut Yesus dia. Dia bukan Islam. Dia pengikut Iya Kristus. betul. Jadi dia bukan Tapi- orang antikristus. Iya, tapi dia kan menolak Bapa ini, sedangkan Yesus mengajarkan untuk kita ini harus mengasihi Bapa dan mengasihi Yesus. Itu satu paket gitu kan. Karena apa? Bapa ini adalah Paket. karena gini Kak, Tuhan itu kami sebut sebagai Oke, lanjut, Bu Bapa Boroni. dan Tuhan itu punya firman. Firman itulah Yesus. Jadi kita nggak bisa sampai ke Bapa tanpa Begini, firmannya. kau sudah Boleh saya menegakkan masuk Deborah. Bruni Jesus? Boleh enggak saya sama Bruni Jesus? Coba, sebentar. Karena YHWH itu kau buka dulu Keluaran 3 ayat 2. Ya, mungkin karena ketidaktahuan dia. Keluaran 3 ayat 2. Biar kau tahu siapa si YHWH itu. Pertama mutar-mutar, ya. Satu paket. Bruni Jadi Jesus. pendeta nggak pernah dikasih tahu ini. Saya udah baca Alkitab 13 tahun, Ibu. Saya membaca dengan Iya, saya berdoa. tahu samamu Itu kalau 13 konsepnya tahun biar beda, kita Ibu. terangkan ini.
Itu konsepnya beda. Itu Ayat 2. bangsa Lalu Israel. malaikat Yahweh, ya, lalu malaikat menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat Yahweh, ya. Nah, inilah malaikat Yahweh ini menjadi bapaknya Yesus. Keluaran 7 ayat 1. Nah, YHWH ini tadi malaikat Yahweh, sekarang YHWH. Atas dasar apa Ibu Runi Yesus menyatakan malaikat Yahweh menjadi bapaknya Yesus? Ya iya kan, karena kan Yesus anaknya Allah. Dari mana dasarnya? Diam dulu kau, biar ku jelaskan ini. Ayat 7 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, mitra, ya. Ini Firaun ini enggak binatang, manusia ini. Terus jadi Yahweh itu Firaun siapa? mereka. Ya. Jadi Yahweh YHWH itu sama siapa? Musa bermitra untuk supaya mereka disembah sama orang Firaun. Kan begitu logikanya. Nah, Yahweh itu siapa jadi menurut Bu Runi Allah Jesus? inilah si Musa sama malaikat Yahweh lah yang menjadi bapaknya Yesus. Ngeri enggak? Guru ini Yesus. Sosok yang terkenal di dalam belas kasihan. Siapa itu? Sosok yang terkenal di dalam memberikan kebaikan, bahkan membangkitkan orang mati. Dibilang bapaknya adalah Musa, bapaknya adalah malaikat. Sanggupkah kalian mengatakan tiap minggu kalian nyanyikan itu, Yesus anak Allah, Yesus namanya. Gila nggak kalian ngomong itu? Sedangkan Tuhan sendiri menyebut Yesus memang anak. Bu Deborah ya, boleh bertanya kepada Anda, Bu Runi Jesus. Oke, please give me time. Oke, nggak lama, sebentar saja. Sekali lagi saya tekankan, oke, jangan memakai proper name in my religions. Sekali lagi, saya merasa tersinggung tadi memakai kata Allah. Itu kata dari agama saya. Tolong, di sini ada orang Islam, ya. Jangan memakai proper name in my religion. Sekali lagi saya bilang. Dari ajaran. Dari mana kau bilang itu? Kata Allah itu milik orang Islam. Ya, saran, mohon maaf ya Bang Klandi, itu klarifikasi aja. Mungkin nanti ya kita bahas masalah itu Bang Asran. Biar mereka diskusi dulu. Oke, lanjut sama Bu Broni dulu ya Bang. Broni Jesus. Yesus. Kasih waktu ya. Pertanyaan saya kepada Broni Yesus. Yesus itu dilahirkan atau enggak? Bagi orang Kristen, Yesus itu dilahirkan melalui sang perawan Maria yang lahir ya dalam... matilah kau. Lah, udah saya matilah ini kau. Masa Tuhanmu dari selangkangan? Burung Jesus. Udah, matilah kau. Ini waktu dari saya. selangkangan. Kau tanya, kau jawab. Udahlah, udah kau muntahkan, kau telan lagi. Sebentar Bu Runi sebentar ya. Oke, lanjut Bang Klandi, lanjut Bang Klandi. Yesus itu adalah sang firman. Sedangkan Bu Runi Yesus tidak mempercayai bahwa Yesus dilahirkan. Yesus itu ada di mana Bu Runi Yesus? Itu aja. Oke, lanjut Bu Roni, silakan tanggapi kalau itu. Udah selesai Bang Klandi. Mati terus imanmu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhanmu bayi terus kan, kau cium-cium. Taunya aku si Davisnya ini nggak tamat-tamat ini Bang. Terus Tuhannya ini lahir. Tiap hari Tuhannya ini lahir. Kalau waktu 3 menit di... Yang lain lah, si Deborah aja. Kayak mana kau Deborah? Si Davis ini udah mau aku diskusi sama ini. Kenapa Buruni? Kalau gitu Buruni ini harus ganti Alkitab. Nggak, karena di Alkitab nggak boleh ditabrak, Bu. Saya nggak akan mau ganti Alkitab sebelum berarti nanti Anda menabrak. itu mengeluarkan kata Allah dari Bible sama YHWH. Paham? Tidak ada kalau udah nama keluar YHWH kata dalam YHWH Alkitab. Allah dari Bible, saya akan ganti Alkitab. Tenang aja kau. Tidak ada nama YHWH. Nasihat-nasihat aku mengenai itu. Dan KTP saya tidak akan pernah saya rubah. Saya tetap, KTP ku tetap Kristen. Akunya pengikut Yesus. Udah. Ibu, masalah itu ada. gak usah kau singgung-singgung. Ya, setelah itu suruh aku kawin lagi. Parah kalian. Ibu, kan diajarkan Yesus menikah satu pria satu wanita. Udah, amankan dulu dirimu Deborah.
Aku aja kau nasihati. Masa setan kau Tuhan kan? Tidak, tadi Anda bilang kan nikah lagi. Makanya saya bilang kok bisa nikah lagi, kan nggak mungkin. Ngapain aku nikah lagi? Suamiku ganteng kali, lebih-lebih. Tadi Anda bilang, tadi Anda bilang. Kau udah dapat nggak suami? Aja. Ibu kalau gitu menyangkal menabrak semua apa yang Alkitab katakan, karena Harus ku tabrak. Karena itu dongeng-dongeng itu dalam kitab banyak. Masa udah dibentuk dunia kosong katanya tapi udah ada air samudra. Nggak sinting itu. Buruni Jesus. Itulah Yahweh kalian itu. Saya sambung Bisa bicara. Musa itu kejadian sampai Ayub itu. Buruni Jesus, pertanyaan saya nggak Nah, dijawab-jawab. diamlah kau Davis. Tuhanmu lahir aja, ganti dulu popoknya. Kok nggak dijawab-jawab Buruni? Udah, kau ganti dulu popok Tuhanmu itu. Kenapa Buruni Tuhanmu dari Jesus? selangkangan. Dongeng dari mana? Apa Buruni Jesus yang mempercayai adalah sebuah dongeng? Ya dong, Yesus yang berisi dongeng itu Buruni Yesus yang percayai. Yesus dari mana Buruni Jesus? Aku nggak mau ngomong sama siapa nih, si Darwis ya. Claudia, aku nggak mau ngomong sama dia. Parah ini orang kejiwaannya, parah dia kejiwaannya. Oke lanjut, Bu Deborah mungkin ada perlu ditanggapi lagi? Iya, kalau imannya Ibu Boru seperti itu ya silahkan. Cuman beliau akan menabrak semua isi Alkitab. Karena apa? Jelas waktu di Matius 7 ayat 17 itu ada Roh Kudus, ada suara Allah dari suara Elohim dari surga. Habis itu ada wujudnya Yesus yang dibaptis oleh Nabi Yahya ya, Nabi Yohanes Pembaptis. Itu jadi beliau akan tabrak. Dan di Filipi 2 Gimana kapasitas Yesus dibaptis? Aduh, sengek kali kalian. Nah kalau gitu berarti Ibu harus bentar lagi disunat, bentar lagi belajar kau bikin Yesus itu. Inilah kalau dibikin Yesus dari selangkangan, suka-sukamu. Kuat Tuhan itu, gimana kau mau dapat kuasa daripada Yesus? Berarti Ibu akan menyangkal Matius, Lukas, Yohanes di kisah kelahiran Yesus. Yesus disunat, Yesus di umur 12 tahun. Muliakanlah Tuhan dengan akal budimu, dengan segenap hatimu. Berarti gini Bu, sosok Tuhan. Kalau aku tanya siapa Tuhanmu, Yesus kau bilang. Tapi Tuhan lahir dari selangkangan, kayak mana itu? Oh salah Bu. Berarti duluan kau diciptakan, baru kau melahirkan dari selangkangan gitu. Salah Bu. Kayak mana Yesus, itu? Ibu Boru salah. Apa istilah duluan mamamu ada baru kau ada, kayak mana itu? Bu, salah Bu. Bagi saya itu Yesus adalah terlalu Mesias, banyak anak kalian Allah. didoktrin sama disihir sama gereja itu loh. Aduh, itu tidak disihir, itu Kristen isi Ibu Alkitab. Buruni. Itu si Alkitab Ibu. Yesus itu Mesias anak Allah Ibu. Dia menyebut Yesus. Seleksi lah karena kalau memang Yesus anak Allah, kau anak Allah. Apa bedanya kau sama Yesus? Buruni Jesus. Saya tanya sama Buruni, mengerti nggak tentang Turun bius dulu dan host lah, tekna? banyak kali yang sakit jiwa. Buruni, Buruni mengerti? Ya, itulah teman-teman, sekian bagaimana mereka rebutan tentang Tuhan. Tapi apakah kita sebagai muslim akan setuju? Enggak, tetap enggak akan setuju. Mau Tritunggal, mau Oneness, mau Yahudi, mau apapun kita enggak setuju. Di mana kita setujunya? Contoh seperti gini. Ketika Yahudi menyetarakan antara Yahweh dengan Allah, apakah kita setuju? Jangan dong. Biar mereka aja yang menyetarakan. Mereka membahas secara definitif itu adalah Allah. Contoh. Mereka membahas bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tapi mereka memfitnah Rasul. Nabi Musa mereka fitnah. Nabi Isa mereka fitnah. Nabi Lut, Nabi Daud. Tidak lepas daripada fitnahan mereka. Segala rasul-rasul mulia yang datang kepada Bani Israel, mereka fitnah melalui lisan para rabi-rabinya. Apakah kita setuju dengan Yahudi? Tidak. Mereka menyamakan, ya monggo, kita enggak. Karena fa'inna ma ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah oleh manusia selain Allah, itu hanyalah berhala bagi Allah.
Kenapa kita harus menyamakan? Itu satu. Yang kedua, ketika dikatakan bahwa YHWH itu iblis, ya udah. YHWH versi mereka ataupun Tuhan versi Yahudi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat YHWH memerangi Bani Amalek, ya. Tumpaslah yang ada pada Bani Amalek. Itu yang ditentang Ibu Boruni tadi. Anak-anak yang menyusui, anak-anak kecil, ibu-ibu dan semuanya sampai ke binatang-binatangnya. Apakah Allah memerintahkan itu? Tidak ada. Tidak ada satupun yang berbunyi seperti itu Allah ya melakukan genosida, nggak ada. Akan tetapi itu tercatat ketika mereka mendurhakai Allah dan mereka menyematkan hal-hal buruk tentang Allah. Makanya Al-Quran datang sebagai penyempurna di balik segala ajaran. Akan tetapi tadi sudah kita buktikan di depan mereka bahwa dalil Al-An'am 153 tidak dapat dibantah. Bahwa ikutilah jalanku yang ini, kata Rasulullah. Di mana jalan ini tidak akan mencerai-beraikanmu. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang nanti kemudian akan mencerai-beraikanmu. Lalu siapa yang salah? Siapa yang salah sekarang? Kalian yang mengikuti jalan di luar jalan Rasulullah sehingga kalian itu tercerai-berai. Lalu apa yang salah di balik segala dalil yang disampaikan oleh Rasulullah? Lalu apa yang salah ketika Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ihwal dan ahwal kalian? Segalanya akan terjadi bahwa kalian akan terus bertempur tergantung pendapat kalian. Comot ayat Yesus Tuhan. Comot ayat Yesus Tritunggal. Comot jadi oneness. Comot jadi Marsion. Oke? Video selanjutnya kita akan menyegarkan ya. Video selanjutnya nanti akan kita putarkan yaitu Ibu Boruni memerangi Tritunggal. Ada beberapa Tritunggal, ada CVP, ada beberapa yang kejang-kejang dengan Ibu Boruni. Tapi Ibu Boruni berdalil. Itu hebatnya Ibu Boruni ya. Kita sedang menyaksikan tiga ini bukan siapa paling benar tapi siapa paling sesat dan siapa duluan nyemplung ke neraka. Terima kasih banyak teman-teman. Saya Madaman Huri. Pamit undur diri. Jangan lupa untuk titipkan komentar kalian, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk indomisasi di rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bangun studio rencananya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.